berdua doang pulang, tinggal berdua, gue sama Muklis. Nah Muklis itu anak Pasar Rebo juga, dia itu emang agak alim tapi keras kepala, orang yang ngeyel. Kalau ditanya sama orang di mana aja bilang aja Yamur, tetap dia mah. Iya. Ngomong apa emang, gue mah Yamur gitu. Nggak tahu dia mah di tempat penyakit apa ini nggak mau tahu orangnya gitu. Nah pas gue bilang ayo please cepetan dikit, gue juga udah mau ini nih mau pulang gitu kan. Udah dia lelet tuh gue tinggal, gue jalan duluan. Nggak tahu pas gue nengok lagi ke belakang, emang dia sempet mohon udah dikepung dia sama anak budut. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya, subscribe ya. Keadaan 74. Wadidaw, balik lagi barengan gue Arik Korek di channel 74. Mantap Pak. Kali ini balik lagi ke part 2 nya Bang Simon Yamor 94. Mantap ya Bang Simon. 9495 sorry 9495. Jadi di part pertama Bang Simon banyak cerita gitu. Ternyata Bang jago juga nih Bang Simon dan nggak takut sama siapa aja sebenarnya. Nah Bang Simon, sebelum balik ke cerita ke materi selanjutnya, aneh denger Ya. Yamor bakalan bikin channel YouTube. Bisa dipromoin Bang di sini Bang gitu. Kira-kira persiapannya sudah sampai mana sih untuk Yamor bikin channel ini? Ya persiapannya alhamdulillah lah ya, udah kebeli tuh kayak alat semua udah lengkap walaupun masih sederhana gitu. Nih dari bantuan rekan-rekan anak Yamor juga tuh alhamdulillah. Makanya saya minta ke anak Yamor, dia yang mendukung, dia yang ngejalanin juga bareng-bareng bersama gitu. Itu aja buat yang penting kita intinya maju YouTube Yamor. Maju YouTube Yamor, mantap. Saling support buat teman-teman mau sekolah lain, Yamor bakalan launching channel YouTube-nya Yamor Channel gitu. Dan nanti bakalan banyak kisah-kisah anak Yamor nih, banyak cerita nih. Anak Jakarta Timur banyak cerita, nggak cuma Yamor doang nantinya untuk jadi narasumber. Ya. Nanti juga bakalan ngundang-ngundang rival-rivalnya Yamor ya, atau aliansi-aliansinya Yamor ya, karena di Timur juga punya banyak cerita gitu, STM-nya, SMA-nya juga banyak cerita ya Bang. Mantap, Yamor Channel sukses gitu. Nah balik lagi Bang Simon balik lagi dong, mau nanya Bang Simon katanya pernah ada kejadian ribut di UKI dengan kapal Halim. Ya. Jadi ceritanya gimana Bang Simon bisa ribut sama kapal Halim di UKI? Kapal Halim. Ya ceritanya gini. Waktu itu kan hari Sabtu tuh. Hari Sabtu kebetulan kita mau ngedidik adik kelas juga angkatan 96. Dempak Black waktu itu ada tuh. Kita berangkat langsung tuh. Naik bis. Udah berangkat tuh di situ sampai bentrok juga sama Israel. Habis bentrok, cuman yang nggak lama karena di situ juga ada kakak kelas yang kebetulan adanya sekolah di Israel. Nyampe emang kita mah posisinya waktu sama Israel ya taruhlah nggak ribut gitu. Miss aja ya, salah paham aja ya. Tapi sempat bentrok juga. Karena kita lewat situ dibantai sama dia. Jebret. Nah, gue turunin, gue bantai lagi, dia mundur. Nah, akhirnya adenya itu keluar. Akhirnya peace, damai. Kenalin berarti? Kenalin Bang Simon. Kita juga kenakan sama kakaknya gitu. Udah, gue berangkat lagi, nongkrong lah di Pala. Itu tujuan kita mau nemuin Alumni 93 kalau nggak salah tuh. Namanya Awe. Awe itu anak Pala. Nah nyampe di situ gua nongkrong. Pas gua nongkrong di situ banyak juga tuh anak sekolahan tuh ke situ lewat. Anak mana? Gua udah diri, gua mau bantai lagi. Dia mundur, gua ini kata Awe nggak usah lah. Nggak bakalan dia berani di sini mah. Ini mah tanah Yamor gitu. Di Pala nggak bakal, walaupun dikit juga nggak bakal. Emang bener tuh dia kabur. Udah gue terusin nongkrong. Nah pas udah kira-kira mau maghrib tuh gue pulang naik tuh bis, udah pulang situ.
Pas pulang ke situ udah nyampe tuh di UKI. Pas nyampe di UKI udah gua turun dari situ tuh, dari bis itu gua turun pas nyampe turun di situ. Nah di situ udah banyak tuh anak kapal. Oh, udah banyak yang nongkrong. Banyak yang nongkrong di seberang. Anak kapal mulu banyak tuh. Udah pada ngumpul di situ. Nah, udah gua lewat ke situ. Akhirnya gua dibantai sama dia. Iya. Dibantai. Posisi gua waktu itu gua di dalam memang, di dalam. Nah, dia di pintu-pintu itu dibantai sama dia. Jebret. Tapi gue sambil mau ngejain itu sih, ngejain temen gue ada orangnya lucu, si Boncu. Dia itu Boncu boneka lucu, gitu. Makanya gue seru aja. Makanya dipanggilnya Boncu, ya. Seru gue ngejain dia nih, gue kerjain nih anak nih, gue bilang gitu. Nyampe dia teriak-teriak, udah jebret kaca pada pecah, mon gue dibantai, gue diemin aja kan. Nah pas udah gue diemin, kira-kira dia udah mulai merapat tuh, nah gue turun. Gue bawa SM Samurai, Boncu juga bawa Samurai. Nah di belakang gue yang gue inget anak 96 si Black sama siapa ya, Dempak, Ukai juga ada. Nah gitu kan, udah gue turun, gue jabanin di situ deh, gue maju loh. Sampai batu-batu sih udah gue ngerasain deh. Prinsip gue yang penting ntar nih anak harus kena satu, pasti dia mundur gitu. Udah nih Samurai udah gue pegang aja sampai gue udah. Tapi dia pada terus kabur, mundur terus. Udah, ya kata gue kok mundur ini, woi sini maju. Dia tetap aja mundur, gitu. Ya udah, gue jalan aja tuh. Dari situ gue jalan, gue naik mobil lagi, udah gue berangkat. Nyampe lagi udah ke Pasar Rebo. Gitu. Sampai Pasar Rebo udah aman tuh bang. Udah aman. Tapi kan di situ kan berapa orang sih anak Yamora? Gue sekitar inilah ada 6 orang mah dah. 6 orang ya? 6 orang. Nah, kapal sendiri kan itu banyak juga, Bang. Banyak itu. Kenapa nggak ada perlawanan? Maksudnya cuma ngebantai doang habis itu mundur? Ya nggak tahu deh, gue juga bingung. Itu kan dia sambil nempongin pakai batu gitu kan. Gue maju aja terus, sambil gue bilang nih, gue Yamor sini lu, maju sini. Gue ada gitu. Ya mungkin ya kapal Halim kan, mungkin dia tahu juga gitu, tahu posisi ini anak Yamor kan anak Pasar Rebo gitu. Dia tahu, makanya dia mungkin bisa jadi gerah juga dia mundur akhirnya gitu. Tapi itu mobil udah berangkat jalan loh. Nah iya. Berarti lu ketinggalan dong bang. Ketinggalan mobil dong. Iya, ketinggalan. Harus nunggu mobil lagi nih. Nunggu mobil lama gue di situ. Tapi nggak balikin ya? Enggak. Soalnya udah agak lama ya. Gue lihat di samping gue juga emang tahu polisi dari mana banyak tuh di situ. Jejer banyak. Udah gue ganti mobil, udah gue berangkat lah Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo udah buyar. Mantap. Udah. Tadi ributnya sama kapal Halim. Ternyata anak Yamor pernah juga jelajah ke kapal Blok M gitu, dan akhirnya sempat ada satu gesekan ya di kapal Blok M ya. Ada. Nah ceritanya gimana bang bisa nyampe ke Blok M anak Yamor dari timur ke selatan? Timur ke selatan. Kalau itu gue ada veteran namanya si Ukai. Nah dia veteran, dia ngomong, mon kita harus nyampe ke Blok M Mistik. Biar lu tahu juga bahwa di Mistik itu Yamor kuat. Kita mau nemuin alumni di sono. Contohnya ya kayak si Bahrudin lah. Dan gue juga kan penasaran namanya Bahrudin itu yang kayak mana gitu kan. Gue penasaran. Karena Bahrudin itu lucu lu sebetulnya. Lucu karena gue nyampe ke rumahnya itu, assalamualaikum bu, ada Bahrudinnya. Tadi ada ketibunya di sini. Iya. Habis gue suruh beli minyak sama habis ngepel. Lah, gue sampai berdebat sama temen gue si Uka, ini preman apa nih Kai? Iya. Sambil ketawa-tawa, udah lu diem aja, tenang aja, katanya preman ini gitu. Ini Yamor di Mistik gitu. Ya udah yuk temuin aja di pasar, kata dia gitu, kata ibunya tuh. Udah gue berangkat lagi naik ke mobil. Nah, pas nyampe ke inian tuh ya. Nah udah gue dicegat sama kapal Blok M tuh dicegat, udah gue dibantai di situ, udah habisin. Anak mana lu? Yamor, Yamor lu, timur lu ya. Habis gue, deng doang. Cuman gue gini punya prinsip, gue bilang Kai, lu tahan pintu depan, gue pintu belakang. Iya. Jangan nyampe masuk nih. Kalau dia masuk kita habis. Gue bilang gitu. Kalau kita turun pun habis. Tahan di mobil terus, gue tahan di mobil tuh. Berat tuh supirnya kok.
Sama temen gue disuruh, weh jalan lu, supirnya dideketin langsung di biasa dah, todong pisau, jalan katanya gitu, jalan. Sama si Bobby tuh anak kampung Melayu, dagang pacul panggilannya. Gue tadi inget dia kan, ketawa. Nah jalan tuh, jalan lagi. Nah pas jalan lagi, tapi dia masih nguber gue loh, gue masih diuber. Nah pas udah nggak lama, nah ketemulah si Bahrudin, nemuin Bahrudin kata si Ukay gitu, langsung gue tuh bang, sama si Ukay gitu, weh apa lu, Yamur bang, turun lu sini. Nah, ade-adean dia kan, turun. Pas nyampe ke situ, apa lu tadi? Iya bang, gue dibantai, mana kapal? Oh katanya mah kapal. Udah ntar gue lewat ke sini, udah lu duduk. Gitu. Dia malah duduknya dia rambutnya sampai segini. Orangnya tinggi, gede, rambutnya sepantat. Gue pikir cewek tadinya. Nah pas udah gitu, udah bener kapal lewat. Pas dia kapal lewat, gitu. Langsung sama Bahrudin diginiin langsung. Turun semua sama kapal. Apa bang? Lu ngapain? Ngebantai Yamur lu tadi ya? Nih, ini adik-adikan gue semua. Oh maaf bang. Lu penuhin tuh kaleng, dipenuhin sama dia. Iya. Akhirnya gue di situ nongkrong, anak kapalnya suruh pergi, sama Bahrudin, udah gue dijamu situ sama inian. Gue bilang bang, jangan bang, udah lu ambil aja. Gue juga udah dapet jatah dari ini. Emang dia kepala pasar situ. Gitu. Pesta gue sampai malam tuh di situ sampai jam berapa loh. Langsung tuh gue lupa namanya, udah agak malam tuh ya. Agak malam udah gue pulang. Tapi gue sempet tuh nurunin juga di depan sekolahan tuh. Di depan sekolahan mana gitu gue ya lupa lah namanya, udah ini juga kan udah malam udah ini. Gue banting botol di situ dia. Kata anak-anak, "Mon Gi, udah ngapain lu pakai banting botol? Orang udah sepi," katanya. Udah sekitar jam 10, 9 gitu. Ini udah bubar. Udah gue berangsur-angsur ya, gue pulang ke Pasar Rebo dengan bentrokan kecil lah di jalan. Ada aja biasa, ya. Ada aja, apalagi udah nggak sadar ya bang ya. Jalan bentrokan kecil gitu aja udah. Nah, Bang Simon, suaranya gedein sedikit Bang Simon. Bang Simon tadi pernah punya kejadian dengan anak kapal gitu. Dan ternyata Bang Simon juga pernah punya kejadian sama anak budut di Pasar Rebo. Pernah. Ya, sampai akhirnya Bang Simon pernah jadi korban di Pasar Rebo bukan? Yang pernah. Itu bukan sih? Iya benar. Iya. Yang sempat ketusuk ya, paha atau pantat sih? Pahanya. Jadi gimana Bang Simon kok bisa apes? Di situ sih. Itu. Posisi waktu itu gue pulang anak 95 kan dikit. Itu sampai gue berdua doang pulang. Tinggal berdua. Gue sama Muklis. Nah Muklis itu anak Pasar Rebo juga. Dia itu emang agak alim, tapi keras kepala orangnya ngeyel. Kalau ditanya sama orang di mana aja bilang aja Yamur, tetap dia mah. Iya. Gua mah ngapa emang gua mah Yamur gitu. Nggak tahu dia mah di tempat penyakit apa ini, nggak mau tahu orangnya gitu. Nah pas gue bilang ayo Kulis cepetan dikit, gua juga udah mau ini nih mau pulang gitu kan. Gue liat dia lelet, gue tinggal, gue jalan duluan. Nggak tahu pas gue nengok lagi ke belakang, emang dia sempet mon udah dikepung dia sama anak budut. Budut 40 lagi-lagi? Iya, budut 40, cus 40 tuh. Pimpinnya waktu itu lagi tenar-tenarnya emang, Ompong Alisari, jantung dia. Yang anaknya agak ganteng, putih tuh, giniannya ini, langsung pipit tuh. Nah, tuh budut itu, kalau dia itu tuh emang paling keren. Strategi perang dia gua akuin ya. Dia dikit tuh mencar, udah gitu rapi. Muka tuh kadang-kadang kalau kita ini ketipu sama dia. Kita nggak bakal bisa ngenalin, dia sama. Ditutup selampai semua. Topi, tas dikedepanin, baju itu kadang-kadang sama semua gayanya. Kalau kita yang nggak sering bentrok sama budut nggak bakal tahu itu budut. Itu karena gue sering pernah juga gitu bentrok-bentrok, makanya gue hafal. Wah si Ompong. Gue nyebrang ke situ ngapa emang? Gue tanya ini gue juga Yamur. Gue bilang, wah lu mon kata gitu. Dia maju yang atu gue tangkep, gue tonjokin jebret. Nah dari samping lah gue masih Ompong. Dari samping disikat gue, cep. Inian gue nih nancep nih, pisaunya aja masih nancep di sini, nancep nih. Gue pegang, gue darah tuh udah kemana-mana. Iya dong. Darah udah kemana-mana. Tapi jeleknya dia kabur sendiri.
kabur sendiri. Habis kita yang cabut. Iya, gue bilang sampai gudak masih nih ke tengah perjalanan kan dia nyebrang ke sono tuh. Iya. Gue nyebrang, sini lu, katrok lu, gue bilang lu habis nancep aja sini, gue belum ada apa-apanya segini, gue bilang sini, kabur terus. Nah pas gue lagi ngudak dari belakang Abri tuh pakai motor kencang buat langsung ginian gue ditangkap nih. Wah kata gue ngapa sini pak, ngapa? Kamu katanya. Kamu tuh luka kamu, saya mau bukan ini, jangan nangkap saya pak. Siapa yang mau nangkap kamu? Kak, saya mau ngobatin kamu. Itu Kopassus itu. Itu baik banget. Baik bener. banget ya. Baik banget. Sampai gua dibawa ke paru-paru, diobatin, ditungguin. Karena mungkin lihat luka lu darah mungkin udah ngocor kali ya bang ya. Ditungguin nyampe itu gua masih agak sadar kan ya. Di ini gua denger, ditelepon dia sama istrinya. Pak di mana pulang? Entah dulu. Ini ada anak sekolah ini terluka ini. Wah. Tuh ya salam aja mau bapak itu tuh makasih tuh Kopassus tuh. Mantap. Wah ini banget tuh. Nyampe terakhir aja dia udah pulang, gue dianterin. Balik tuh dianterin. Ngasih nomor telepon, ngasih nomor HP tuh dia ngasih tuh waktu itu tuh. Ngasih pokoknya inian dah kayak alamat gitu ya. Kalau ada apa-apa hubungin aja saya. Udah katanya. Kamu tahu deh, saya muka kamu tuh muka orang baik kata dia begitu. Nah, itu orang tua pas lihat gitu gimana, Bang? Lihat abang pulang ke rumah dengan luka ya, dianterin Kopassus juga. Orang tua gimana tuh? Ya orang tua gue ya gimana ya, udah kayaknya udah biasa juga sih. Udah biasa ya? Udah biasa karena ngelihat gue ya bukan itu doang. Ini juga nih udah pernah nih bocor beberapa jahitan nih. Kepala udah ini. Cuman paling kata dia ngapa lagi sih lu gitu. Udah deh obat ini udah dibawa Pak Mabri, diobatin nih udah dijahit juga. Oh ya udah. Istirahat tuh. Pas istirahat udah besokannya juga gua langsung jalan lagi. Nggak ini besoknya gua sekolah lagi. Nggak ngerasain sakit berarti langsung jalan lagi. Jalan masih pincang. Iya tapi tetap masih jalan masih sekolah lagi. Iya. Tuh terakhir tuh Mando dari inian tuh dari Kalimantan. Kenang-kenangan dari temen gua itu gua bawa aja udah. Gua bawa di sini udah. Itu di di samping gue itu ajudan gue kasarnya ya, punya ajudan juga namanya Liberty Thomas. Itu gue berdua sama dia di ajudan, dia pegang beng, gue bilang gue sambil dipegang jalan muter aja di situ. Nah anak budut itu langsung nggak pernah lewat Pasar Rebo lagi, dia ngambil basis kereta. Nah gue operasi di situ, gue puter, gue sisir, akhirnya banyak yang gue culikin tuh, gue bawa ke sono. Kebanyakan yang gue culik nggak taunya anak bonser. Kan gue nggak percaya, bawa dulu lah di sono. Kalau di situ kan posisi rame ya, banyak polisi juga, banyak ini. Gue bawa ke sono. Sampai ada yang gue kasih makan itu, ada. Gue bilang makan dulu, makan. Sampai gue gemeter dia, gini. Tapi sering gue ledekin. Punya empuk kan lu, ada bang. Cakep nggak? Cakep. Udah tenang aja, tetep aja dia. Kagak mau makan kan. Akhirnya udah mah ya udah. Ya yang penting gue bilang ke anak-anak jangan pakai senjata lah, udah gebugin lah tuh jebrak. Oh diberi jadi beri ya? Juga karena lu boncer juga lu, gue bilang gitu, waduh gebugin lah ini, taikin ke mobil pulang udah gitu. Sadis juga ya, balas dendamnya malah kena boncer ya. Jadi apa sih ya bang ya? Ya karena budut kagak ada karena budut, lagi rubah jalur ya, dia lebih jalur selatan ya, selatan dia jalur selatan. Nah itu tuh emang kalau orang udah ngeselin. Bercanda bang. Benar. Nah, kena sama budut sampai akhirnya terluka, balas dendamnya kena bonser gitu. Nah bonser sebenarnya yang apes gitu. Ketemu Bang Simon. Bang Simon jangan diledekin zaman dulu gitu ya Bang Simon ya. Wah iya, kayaknya nggak ada yang berani kalau ngeledekin. Padahal tampang gue mah tampang lucu. Tapi musuh-musuh mah agak berani ngeledekin gue. Segan ya bang. Paling teman-teman sekolah, tapi ngeledekin dia masih aja ya karena CS satu basis juga ya udah. Tapi kalau sama teman-teman sekolah masih sering kumpul nggak sih bang? Sekarang apa masa kemarin nih? Ya sekarang ini masih sering hello nggak sih? Alhamdulillah sekarang udah kumpul sampai ketemu sama angkatan 88, 87 yang tua-tua nih udah berapa orang masuk. Dari Mistik, dari Berlan, udah pada nelponin nih. Waktu adanya YouTube juga nih, dia menyambut baik gitu, menyambut hangat dah.
bagus Mon, maju terus katanya. Maju dia terus, pantang mundur ya. Dia pada ngedukung juga. Pada datang dari jauh-jauh. Iya. Dari Berlan, dari Mystic pada datang. Senior aja udah support banget ya Bang ya. Kata dia, nih gua aja sampai datang dari ujung ke ujung kan. Iya. Dari ujung sampai ke Depok datang dia. Gitu. Nah, tinggal juniornya Bang Simon, ayo support terus nih Yamor channelnya. Maju. Kapan sih kira-kira ini Yamor bikin acara gathering? Alhamdulillah ya kemarin sih udah bikin acara berapa kali, udah 5 kali. Nih acara yang terakhir kayaknya mungkin mau digarap sama abang kelas Rahman tuh, mau diadakan touring gitu. Karena berhubung kita juga masih fokus di YouTube, jadi ya biarlah Rahman yang iniin gitu. Yang penting kita ngedukung aja dan pasti ngikut, mudah-mudahan sehat gitu. Mau diadakan di Sentul katanya, yang alhamdulillah tuh yang punya vilanya ngomong-ngomong sih alumni Yamor juga. Tuh, gimana nggak enak coba? Gratis dong berarti vilanya dong? Katanya sih ya gratis, cuman kan kita pastilah separuh-separuh gitu. Karena itu tempat juga 100 orang muat. Tinggal ikut sertanya aja tuh ya. Nah, mantap. Yamor ternyata masih solid ikatannya gitu. Masih solid antara alumninya dari tahun ke tahun gitu. Oke, lanjut lagi. Gue punya lagi nih yang mau gue tanya adalah, ternyata Yamor pernah albes jalanin sampai ke jalur Bogor dan tembus ke puncak ya Bang? Tembus.